Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kisah Abu Nasr al-Sayyad tentang sedekah ini memberikan pelajaran bahwa amalan sedekah tidak ada nilainya jika diberikan dengan pamrih. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki miskin yang bernama Abu Nasr al-Sayyad. Dia hidup bersama istri dan anaknya dalam keadaan serba kekurangan. Suatu ketika Abu Nasr berjalan keluar rumahnya untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan untuk istri dan anaknya yang sedang kelaparan. Di tengah-tengah perjalanan, Abu Nasr bertemu dengan Syekh Ahmad ibnu Miskin. Abu Nasr lantas menceritakan kesusahannya, dan Syekh Ahmad mengajaknya ke tepi laut. Syekh Ahmad memerintahkan Abu Nasr sholat 2 rakaat dan melemparkan jala ke laut dengan mengucapkan bismillah. Beberapa waktu kemudian, ternyata ada ikan yang sangat besar yang terperangkap di jala yang dilemparkan oleh Abu Nasr tadi. Syekh Ahmad pun berkata, "Jualah ikan itu dan belilah makanan untuk keluargamu di rumah." Akhirnya Abu Nasr pun berangkat menuju ke pasar untuk menjual ikan yang besar tersebut. Dari hasil penjualan ikan tersebut, Abu Nasr bisa membeli 2 potong roti. Yang satu roti dia berikan kepada Syekh Ahmad, namun Syekh Ahmad menolaknya. "Ambillah dan berikan kepada keluargamu." Di tengah-tengah perjalanan pulang, Abu Nasr melewati seorang ibu yang sedang menangis kelaparan bersama anak-anaknya yang masih kecil. Melihat hal tersebut, Abu Nasr pun menjadi kasihan, lantas memberikan kedua potong roti itu. Ibu dan anaknya tampak bahagia dan tersenyum. Abu Nasr pun pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Abu Nasr menjadi bingung apa yang akan dia berikan nanti untuk anak dan istrinya di rumah. Akhirnya dia pun kembali ke pasar. Di pasar dia bertemu dengan salah satu teman ayahnya. Teman ayahnya itu mengaku memiliki hutang kepada ayahnya dan belum sempat membayarnya sebelum dia meninggal dunia. Laki-laki itu pun memberikan sejumlah uang kepada Abu Nasr. Abu Nasr pun pulang dengan hati yang bahagia. Selang beberapa waktu berlalu, Abu Nasr memulai usaha dan dia menjadi orang yang kaya raya berkat usahanya itu. Sebagai orang yang baik, dia tidak lupa menyedekahkan sebagian harta yang dia miliki. Dia adalah seorang yang sangat dermawan. Namun pada suatu malam, Abu Nasr bermimpi. Dalam mimpinya itu, ketika amal ibadahnya ditimbang, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Abu Nasr pun merasa bersedih dan dia menjadi heran karena dia merasa sudah banyak menyedekahkan hartanya. Setelah dia koreksi, meneliti, ternyata dalam sedekahnya itu terdapat rasa bangga terhadap dirinya. Dia ingin sedekahnya itu dilihat orang sehingga amalannya tidak dapat menambah amal baiknya. Abu Nasr pun akhirnya menangis. Kemudian datangkan amalannya yang lain, yaitu amalan ketika dia memberikan 2 potong roti kepada ibu dan anak. Ternyata sedekah 2 potong rotinya tersebut justru lebih berat timbangannya di sisi Allah. Senyuman anak kecil itu juga menambah timbangan amal baiknya. Akhirnya timbangan amal baiknya lebih berat dan beruntunglah Abu Nasr. Dari kisah Abu Nasr tersebut kita bisa belajar banyak hal, bahwa ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah pasti akan menolong kita dengan mempermudah urusan kita pula. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa yang membebaskan seorang iman dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat.
Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Itulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat baik dan bantuan yang kita berikan kepada orang lain yang memang membutuhkan tentunya akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka kepada hambanya yang beriman dan bertakwa dan gemar bersedekah, gemar membantu orang lain yang lagi butuh bantuan dari kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.